Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Alhamdulillah. Oke, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah semuanya hadir. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat keberkahan dari Allah dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, di minggu kemarin kan kita sudah bahas tentang kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Ayyubiyah. Nah, sekarang kita masih akan membahas tentang Bani Ayyubiyah, di mana kita akan membahas dua pembahasan pokok, yaitu penguasa besar dan ilmuwan Muslim pada masa Bani Ayyubiyah. Nah, adik-adik bisa lihat pada slide, di situ ada beberapa nama yang merupakan penguasa pada masa Bani Ayyubiyah. Ada 9 khalifah. Nah, yang pertama itu ada Salahuddin Ayyubi, kemudian Malik Al-Aziz, Imanuddin, kemudian Malik Al-Mansur, Nasiruddin, ada Malik Al-Adil, Saifuddin, sampai ke Malik Al-Syaraf, Muzaffaruddin. Nah, dari ke-9 khalifah ini kita akan membahas 3 diantaranya yang merupakan khalifah yang menonjol pada masanya. Di antaranya adalah Salahuddin Ayyubi, kemudian ada Al-Malik Al-Adil Saifuddin, dan Al-Malik Kamil Muhammad. Baik, kita akan membahas tentang khalifah pertama. Beliau adalah pendiri dari Bani Ayyubiyah. Kira-kira ada yang tahu nggak siapa dia? Ya, Salahuddin Al-Ayyubi. Benar. Nama lengkap beliau adalah Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi Abdul Muzaffar Yusuf bin Najmuddin bin Ayyub. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi ini berasal dari bangsa Kurdi, yaitu etnis yang menempati wilayah dataran tinggi pada bagian utara Irak. Nah, beliau ini lahir di benteng Tikrit, Irak pada tahun 532 Hijriah atau 1132 Hijriah. 1137 Hijriah. Nah, ketika itu ayahnya menjadi penguasa di benteng Seljuk di Tikrit. Kemudian pada usia 2-10 tahun ia menghabiskan waktunya untuk belajar di Damaskus. Di kota inilah Salahuddin Ayyubi menghabiskan masa kecilnya. Nah, pendidikan masa kecil Salahuddin Ayyubi yaitu dengan belajar menulis, belajar tentang Al-Quran, menghafal Al-Quran, belajar fikih, belajar hadis, syair, menghitung, dan lain sebagainya. Nah, jadi tidak heran pada usia seperti itu, Salahuddin bercita-cita menjadi seorang ulama karena beliau gemar dalam berdiskusi, entah itu berdiskusi tentang ilmu kalam, entah Al-Quran maupun hadis. Nah, selain menekuni ilmu agama, Salahuddin juga menekuni ilmu perang, politik, maupun strategi. Nah, karena lingkungannya yang agamis dan lingkungan keluarganya yang ksatria, maka sejak kecil karakter kuat dari Salahuddin ini sudah terlihat, yaitu rendah hati, sopan santun, dan penuh kasih sayang. Tapi beliau juga memiliki keberanian maupun jiwa kepemimpinan. Nah, ibu maupun ayah dari Salahuddin Ayyubi itu punya visi dan misi yang sama dalam pernikahan, yaitu ingin kelak anaknya akan menjadi ksatria yang akan mengembalikan Baitul Maqdis ke pangkuan kaum muslimin. Nah, berkat didikan maupun motivasi dari orang tuanya, maka kelak Salahuddin pun berhasil untuk mengembalikan Baitul Maqdis ke pangkuan kaum muslimin. Nah, pada usia 26 tahun, Salahuddin pun mulai bergabung dengan pasukan pamannya dalam menghadapi penyerbuan dan pemberontakan dari tentara salib yang ada di Mesir. Kemudian, bagaimana sih mode kepemimpinan dari Salahuddin Ayyubi? Nah, yang pertama itu, beliau mengangkat orang-orang cerdas dan terdidik sebagai pembantu atau wazirnya. Nah, misalnya seperti sekretaris pribadi beliau, yaitu Al-Qadi dan Al-Khatib. Nah, keduanya merupakan orang yang terdidik dan cerdas, di mana beliau ini mencatat ataupun menulis biografi Salahuddin Ayyubi sehingga kita pun sampai sekarang dapat menikmati sejarah dari Salahuddin Al-Ayyubi.
Kedua yaitu Salahuddin Ayyubi tidak membuat kekuasaan menjadi terpusat di Mesir. Jadi ia membagi kekuasaan kepada saudara maupun keturunannya. Misalnya dinasti-dinasti kecil yang ada di Mesir, Aleppo, Damaskus, Yaman, dan lain sebagainya. Kemudian kegiatan perekonomian, Salahuddin bekerjasama dengan penguasa muslim di wilayah lainnya, misalnya di wilayah Laut Tengah maupun Laut Hindia. Kemudian keperwiraan Salahuddin Ayyubi. Nah, yang pertama, Salahuddin ini dikenal sebagai perwira militer yang memiliki kecerdasan yang tinggi. Jadi beliau membentuk pasukan militernya menjadi pasukan yang kuat dan tangguh. Selain itu, beliau juga membangun benteng-benteng yang kokoh di Kairo maupun di Bukit Muqatta sebagai benteng perlindungan atau benteng pertahanan untuk melindungi rakyat-rakyatnya dari pemberontakan maupun gangguan dari luar. Kedua yaitu perjuangan Salahuddin Ayyubi ini sepenuhnya adalah untuk memenuhi tugas negara dan agama. Jadi apa yang dilakukan oleh Salahuddin Ayyubi ini sebenarnya bukan untuk menyanjung dirinya atau agar dia itu dikenal sebagai ksatria, tetapi dia menjalankan misi negara maupun agama, yaitu menjaga keutuhan negaranya dan menjaga kedaulatan agamanya. Kemudian Salahuddin Ayyubi ini juga dikenal sebagai pahlawannya kaum muslimin di perang salib, karena beliau itu berkat strategi dan kemampuan beliau dalam menyatukan kaum muslimin, maka kaum muslimin pun memperoleh kemenangan di perang salib dan mengembalikan Baitul Maqdis ke pangkuan kaum muslimin. Baik, khalifah kedua yang akan kita bahas yaitu Sultan Al-Adil Saifuddin. Nah, beliau ini memerintah pada tahun 1200 sampai 1218 Masehi. Nah, beliau ini merupakan penguasa keempat dari Bani Ayyubiyah dan merupakan saudara muda dari Salahuddin Ayyubi. Jadi sama karakternya dengan Salahuddin Ayyubi, beliau juga termasuk pemimpin atau pengusaha yang berbakat dan bijaksana. Jadi tidak heran beliau juga memiliki berbagai prestasi. Di antaranya bisa adik-adik lihat pada slide. Yang pertama, beliau berhasil melakukan ekspedisi militer di Mesir, kemudian menguasai Mesir atas nama Salahuddin Ayyubi yang pada saat itu mengembangkan pemerintahan di Damaskus dan lain sebagainya. Adik-adik bisa baca sendiri ya. Khalifah ketiga yang kita bahas yaitu Malik Al-Kamil Muhammad. Nah, nama lengkap beliau adalah Al-Malik Al-Kamil Nasruddin Abu Al-Ma'ali Muhammad. Nah, Al-Kamil ini merupakan putra dari Al-Adil. Nah, pada masa pemerintahannya beliau ada peristiwa penting yang dialami oleh Al-Malik. Di antaranya pada tahun 1218 beliau dilantik. Kemudian 1 tahun setelahnya yaitu 1219 Masehi, kota Dimyat jatuh kepada tangan orang-orang Kristen. Kemudian Al-Kamil telah beberapa kali menawarkan perdamaian damai dengan pasukan salib, tetapi dengan imbalan mengembalikan Yerusalem kepada pasukan salib. Kemudian membangun kembali tembok di Yerusalem yang dirobohkan oleh Al-Mu'azzam, yaitu saudaranya sendiri. Kemudian mengembalikan salib asli yang dulu terpasang di kubah Baitul Maqdis kepada orang-orang Kristen. Nah, Al-Kamil ini meninggal dunia pada tahun 1238 Masehi. Kedudukannya sebagai sultan diganti oleh Salih Al-Ayyubi. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang ilmuwan besar di masa Bani Ayyubiyah. Nah, di sini ada 5 ilmuwan yang akan kita bahas satu persatu. Nah, ilmuwan pertama yang kita bahas yaitu As-Suhrawardi Al-Maktul, yaitu ilmuwan teosofi. Nah, Suhrawardi ini melakukan banyak perjalanan untuk menuntut ilmu. Ia pergi ke Maraga di kawasan Azerbaijan. Nah, di kota ini Suhrawardi belajar ilmu filsafat, hukum, maupun teologi. Nah, pengembaraan Suhrawardi berlanjut ke Persia, pusat lahirnya tokoh-tokoh sufi.
Nah, disinilah Suhawardi tertarik dengan seorang sufi maupun filosof. Nah, orang-orang terdahulu memang terkenal sering melakukan safar atau perjalanan jauh untuk menimba ilmu, dan tempat yang kunjunginya pun tidak hanya satu. Jadi dari satu tempat ke tempat lainnya itu mereka tempuh. Seperti Suhawardi ini, beliau dari Maraga ke Azerbaijan ke Persia, itu beliau lakukan untuk menimba ilmu. Jadi semangat belajar mereka di zaman itu sangat besar, walaupun tempatnya itu jauh, mereka akan tempuh untuk mendapatkan ilmu. Yang kedua yaitu ilmuwan Ibnu al-Adim. Nah, beliau ini berasal dari Bani Jarodah yang berimigrasi dari Basro ke Aleppo karena wabah penyakit. Nah, Al-Adim ini lahir di Aleppo, sedangkan ayahnya merupakan seorang qadhi yang bermazhab Hanafi di kota Aleppo. Selanjutnya yaitu Al-Busiri. Beliau adalah seorang sastrawan, penulis qasidah burdah. Nah, Al-Busiri ini lebih menonjol dalam bidang sastra dengan hasil karyanya yang terkenal yaitu qasidah burdah yang diciptakannya pada abad 7 Hijriah dan dibaca dalam berbagai acara. Nah, qasidah burdah ini adalah mutiara syair kecintaan kepada Rasulullah. Puisi maupun pujian Al-Busiri kepada Nabi tidak hanya terbatas pada sifat dan kualitas pribadi Nabi Muhammad, tetapi mengungkap kelebihan Nabi yaitu mukjizat Al-Quran. Al-Busiri pun sebenarnya tak hanya terkenal sebagai penulis karya burdahnya, tetapi ia juga dikenal sebagai seorang ahli fikih, ilmu kalam maupun tasawuf. Kemudian ada Abdul Latif Al-Baghdadi. Beliau adalah ahli ilmu mantik. Nah, Abdul Latif Al-Baghdadi ini adalah seorang ulama yang berpengaruh dan menginspirasi ulama-ulama lainnya di Al-Azhar. Nah, beliau adalah ahli ilmu mantik, bayan, hadis, fikih, ilmu kedokteran, dan ilmu lainnya. Nah, beliau ini juga sekaligus tokoh yang berpengaruh dalam mengembangkan dan menyebarkan mazhab Sunni di Mesir. Kemudian yang terakhir ada Abu Abdullah Al-Qudai. Nah, beliau ini adalah ahli fikih, hadis, dan sejarah. Nah, beberapa karya beliau ada Asyihab, yaitu bintang, Sanadus Sihab atau perawi hadis-hadis sahih, Manaqib al-Imam Asy-Syafi'i atau budi pekerti Imam Syafi'i, dan karya lainnya. Baik adik-adik, sekian dari kakak. Kakak mohon maaf apabila ada kesalahan maupun ketidaktepatan kakak dalam menyampaikan materi. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini mendapat keberkahan dari Allah, dan tokoh-tokoh yang telah kita ceritakan atau kita bahas tadi dapat menjadi role model atau teladan bagi kita semuanya, dan kita bisa menerapkan sifat-sifat baik yang mereka wariskan. Baik, sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.